Baik sahabat tani semua, setelah proses pemberian pupuk kandang dan proses pembuatan bedengan sudah kita lakukan. Langkah selanjutnya bedengan ini tidak langsung kita tanami ya sahabat tani, jadi saya akan diamkan dulu 1-2 mingguan, dan langkah selanjutnya nanti kita akan lakukan proses penutupan mulsa, dan selanjutnya proses penanaman sudah bisa kita lakukan. Nah, bagaimanakah proses selanjutnya? Ikuti terus video kami. Baik sahabat tani semua, proses pendiaman bedengan sudah saya lakukan hampir lebih kurang 1 mingguan. Saatnya setelah proses ini kita akan melakukan proses pemasangan mulsa. Tapi sebelum saya lakukan proses pemasangan mulsa, di sini saya akan melakukan dulu penyemprotan dengan bahan pupuk organik sebagai nutrisi nantinya tanaman kita dapat tumbuh dengan baik. Aplikasi yang saya gunakan adalah pupuk organik cair asam amino, yang mana berfungsi sebagai pembina tanah dan juga nutrisi nantinya sebagai pertumbuhan tanaman. Baik sahabat tani semua, proses persiapan lahan untuk proses penanaman timun sudah saya lakukan dengan sistem Ardo nantinya dalam proses lancarannya. Untuk jarak tanam di sini kita buat lubang tanam dengan jarak 40 sampai 60 cm. Untuk proses penanaman nantinya saya tidak di sini melakukan proses persemaian benih, tapi proses penanaman secara langsung. Bagaimanakah proses persiapan benihnya? Ikuti terus video kami. Baik sahabat tani, sebelum proses penanaman langsung timun yang akan kita lakukan nantinya di lahan, di sini saya sudah siapkan jenis timun bervarietas Hercules Plus ya, yang merupakan timun hibrida F1. Untuk proses panennya nanti kira-kira umur panennya yang sangat singkat, yaitu hanya sekitar lebih kurang 33 hari setelah tanam. Langkah pertama kita buka dulu kemasannya, gunakan sesuai dengan kebutuhan untuk proses penanaman. Di sini saya akan merangsang proses perkecambahan lebih cepat, yaitu dengan melakukan proses perendaman. Di sini saya gunakan hormon ZPT ya, Anda juga bisa menggunakan pupuk hayati. Saya ambil sesuai dengan kebutuhan seperti ini. Kita rendam lebih kurang 2 jam, dan nanti selanjutnya kita tiriskan dengan menggunakan kain basah. Bagaimanakah proses selanjutnya? Ikuti terus video kami. Baik, hasil perendaman benih timun sudah kita lakukan lebih kurang 2 jam ya. Saatnya kita akan lakukan pre-sowing ya. Kita keluarkan dulu airnya. Jadi proses ini kita diamkan dulu dengan kain lembab ya, seperti ini. Kita bungkus dulu sampai pecah kecambah, kira-kira 1-2 harian seperti ini ya sahabat tani. Kita diamkan dulu seperti ini, simpan saja di gelasnya. Kita akan kontrol keesokan paginya, biasanya benih akan sudah mulai pecah kecambah. Baik sahabat tani semua, proses pre-sowing biji timun yang sudah saya lakukan lebih kurang 2 hari. Kita bisa lihat biji timunnya sudah mulai berkecambah. Sekarang langkah selanjutnya bisa kita lakukan penanaman langsung pada lahan yang sudah kita siapkan lebih kurang 1-2 mingguan seperti ini. Caranya sangat mudah sekali ya sahabat tani. Jadi pertama teman-teman membuat lubang tanam di sekitaran lubang tanam ini dengan kedalaman 1-2 cm saja. Kemudian Anda mengambil biji timun yang sudah dilakukan proses pre-sowing ini. Anda bisa menanam sampai 2 biji ya sahabat tani. Kita masukkan saja, bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu ya dimasukkan, Anda menutupnya dengan kompos ya, dengan kompos yang sudah saya buat seperti ini. Jadi ditutup dengan kompos secara tipis saja, bismillahirrahmanirrahim, seperti itu. Prinsip yang lainnya sama ya. Setelah itu nanti teman-teman bisa menyiramnya sampai betul-betul lembab ya, seperti ini ya. Usahakan sampai betul-betul lembab.
Proses yang lainnya hampir sama ya sampai di sana yang saya akan tanam. Oke, ikuti terus video kami. Baik sahabat tani semua, nah inilah hasil penanaman timun kita yang kita tanam secara langsung. Nah saatnya proses pemasangan rambatan dari bambu saya akan siapkan. Jadi rencana nanti pada bagian sebelah sisi sini kita akan tanami tumpang sari dengan tanaman tomat. Nah bagaimanakah proses pemasangan lanjaran sistem Ardo? Ikuti terus video kami. Nah ini bambu yang saya sudah siapkan sepanjang 2 meteran ya. Jadi teman-teman menyiapkan bambu 2 meteran. Nanti kita akan memasang berbentuk segitiga bertemu seperti itu. Baik sahabat tani semua, nah proses pemasangan lanjaran pada timun sudah saya lakukan. Nah pada bagian atas ini ketinggiannya lebih kurang 2 meteran sampai di titik atas. Nah langkah selanjutnya untuk rambatan pada sisi samping sini kita akan memasangkan tali salaran seperti ini. Oke. Nah proses selanjutnya sama sampai di sana. Jadi nanti timunnya akan merambat di sini dan buah-buah akan bergelantungan pada bagian dalam sini. Oke, ikuti terus video kami. Baik sahabat tani semua, nah inilah tanaman timun kita dengan sistem lanjaran Ardo, yang mana sistem keunggulan penanaman timun seperti ini yaitu bisa kita lakukan proses tumpang sari di pada bagian sisi bedengan ini. Nah di sini saya sudah tumpang sarikan dengan tanaman tomat ya, yang saya semaikan dari hasil buah kemarin yang saya sudah berikan informasinya. Nah ini sampai pinggir jalan ini kami tanami tomat keliling seperti itu. Nah tanaman timun kita ini sudah memasuki usia lebih kurang 20 hari dan proses pemupukan sudah saya lakukan sebanyak 2 kali. Nah teman-teman yang ingin mengetahui bahan pupuk baik secara kimiawi ataupun organik, bisa nanti lihat videonya di deskripsi video ini. Oke ya sahabat tani semua, nah bagaimanakah proses-proses perawatan lanjutan pada tanaman timun kita supaya menghasilkan buah yang lebat? Nah nantikan pada bagian part selanjutnya. Sampai jumpa pada bagian part 2. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencinta tanaman, salam berkebun.